Wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang analisis data dan rata-rata data. Nah, hari ini kita akan membahas uh, masih di bab statistika tapi pada pokok bahasan ukuran pemusatan data. Oke, pertama-tama ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu mean, median, atau modus. Mean ini adalah nama lain dari rata-rata. Kalian sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau median ini nanti adalah data yang paling dantum yang ada di tengah-tengah data. Kemudian modus itu data yang paling banyak keluar. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ukuran pemusatan data itu apa. Jadi ukuran pemusatan data merupakan eh, nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Jadi data itu kan banyak. Nah, supaya mempermudah ketika kita melihat data, kita harus mencari ukuran pemusatan data. Jadi ketika kita ingin menganalisis data, hal yang paling mudah dilakukan yaitu mencari ukuran pemusatan datanya, baik itu mean, median, atau modusnya untuk kita analisis lebih lanjut seperti itu. Jadi misal ini kan ada banyak ya eh, nilai ujian siswa kelas 8A. Jadi kan ini datanya ada banyak. Nah, ini nanti kita bisa mencari satu angka atau nilai tunggal yang bisa mewakili semua data-data ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data, jadi selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang mean, walaupun mean ini kalian kan sudah mempelajarinya ya. Jadi mean ini nama lain dari rata-rata, di mana cara mencari mean itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Itu kalau datanya tunggal seperti tadi ya, jadi tersusun seperti itu, tidak dalam bentuk tabel. Nah, namun apabila dalam bentuk tabel kita bisa mencarinya dengan cara dantum dikali frekuensinya berapa, tambah datanya dikali frekuensinya, dan selanjutnya terus ditambahkan dan dibagi banyak data. Masih sama, tapi ini rumus untuk dalam bentuk tabel ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nilainya 5, frekuensinya 9. Jadi nanti cara mencari rata-ratanya berarti 5 kali 9 tambah 6 kali 10 tambah 7 kali 12 tambah 8 kali 6, seperti itu. Terus dibagi banyak data. Nah, banyak datanya kalau dalam bentuk tabel begini berarti kan tinggal nambahkan frekuensinya seperti ini. Oke, kita lanjut rata-rata karena sudah, jadi saya tidak terlalu panjang dan lebar ya menjelaskannya. Sekarang median. Median median adalah dantum yang letaknya di tengah dari suatu data, tetapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dantum, dan ini kan ada kata dantum ya, misalkan ada banyak data ya. Nah, satu bagian dari data itu namanya dantum. Contoh ya, berikut merupakan data tinggi badan dari keluarga Nana. Tentukan median dari data di bawah ini. Jadi ini. Jadi ini ayahnya tingginya 175, Nana 150, ibunya 170, Arya 167, Randy 160 cm. Oke, dantum ini satuan, bagian dari data, satu bagian dari data ada. Ini namanya dantum. Satu ini namanya dantum. Nah, kalau banyak begini kan namanya data. Jadi kalau satu ini saja ini namanya dantum. Tinggi badan nanah saja itu disebut dengan dantum. Jadi dantum yang letaknya di tengah dari suatu data. Jadi letaknya dari tengah dari suatu data. Oh, berarti mediannya ini dong 170 cm. Salah, karena syaratnya di bagian tengah, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data ini belum terurut, jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi apabila diurutkan dari yang terkecil ke yang sampai terbesar, berarti yang paling kecil tinggi badannya itu Nana. Terpendek ya Nana. Jadi Nana dulu 150 cm, Randy 160 cm, terus Arya
167 cm, terus ibu 170 cm, kemudian selanjutnya ayah 175 cm. Nah, ini berarti dantum yang berada di tengah data, ini ya 1, 2. 1, 2 pinggirnya, jadi yang paling tengah itu adalah si Arya, yaitu dengan tinggi badan 167 cm. Jadi, median dari data tinggi badan keluarga Nana adalah 167 cm. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh kedua, berikut merupakan nilai ulangan 6 siswa 8H. Tentukan mediannya. Jadi ini. Ingat, datanya harus terurut dulu, baru kita bisa menentukan nilai tengahnya ya. Urutkan data dari terkecil yang ke terbesar terlebih dahulu. Jadi diurutkan dulu 65, 75, 80, 90, 90 terus 100 seperti ini ya. Selanjutnya, nah ini kan datanya ganjil, datanya kan genap nih. Berarti kan tidak ada dantum yang berada di tengah-tengah data kan? Berarti di sini nih. Jadi medianya itu di sini. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya kalau genap kan ada di sini ya. Jadi caranya yaitu ini, data sebelum dan setelah dari median itu ditambah terus dibagi 2. Jadi medianya 80 tambah 90 bagi 2, jadi 85. Maka medianya adalah 85. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Jadi, dari dua contoh tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa rumus untuk mencari median adalah untuk data ganjil itu data ya, dan mediannya itu terletak pada dantum yang banyak data ditambah 1 kemudian bagi 2. Tadi kan datanya yang pertama kan datanya ada 5. Nah, terus ini ya saya kembalikan lagi. Jadi yang pertama itu kan datanya ada 5, berarti ganjil kan? Jadi mediannya itu terletak pada dantum N. N itu banyak data, jadi 5 ditambah 1, 3 kan? Per 2, 5 ditambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Jadi medianya terletak pada dantum ketiga. Pada data 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, cocok kan? Nah, kemudian untuk rumus genapnya yaitu dantum pada N per 2 ditambah dantum pada N per 2 ditambah 1 terus dibagi 2. Jadi untuk yang data genap ini ya N per 2 berarti N-nya kan 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi dantum ketiga ditambah N per 2 jadi 3 plus 1. Jadi dantum ketiga tambah 1 jadi dantum keempat. Ditambahkan terus dibagi 2, cocok dengan ini. Jadi ini digunakan untuk data yang banyak. Kalau tadi kan datanya cuma sedikit, jadi kita kalau mencari medianya ya paling mudah seperti tadi, berarti diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, ambil yang di tengah itu mana. Nah, namun data itu kan banyak macamnya ya, jadi datanya tidak hanya kecil saja, berarti ada data yang nanti banyak seperti itu. Nanti ada data yang dalam bentuk tabel, dalam saking banyaknya data itu. Berarti kita menggunakan rumus ini. Jadi silakan dicatat rumusnya terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa paham ketika kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau sudah dicatat, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ini contoh 3. Nah, ini contohnya ya, kalau datanya itu banyak. Berikut merupakan data nilai ulangan IPA kelas 8G. Jadi nilainya 5, itu frekuensinya 3, 6, 4, 7, 10, 8, 7, dan seterusnya. Nah, tentukan median dari data di atas. Ingat ya, ini masih dalam bentuk tabel. Jadi 5, jadi kalau kalian mengurutkan berarti nanti ada 5, 5, 5 sebanyak 3 kali. Terus 6, 6, 6, 6 sebanyak 4 kali. 7, 7 sebanyak 10 kali. Setelah itu 8 sebanyak 7 kali. 9 sebanyak 4 kali. Dan 10 sebanyak 2 kali. Tapi ada cara cepatnya. Jadi kalian tidak perlu mengurutkan banyak gitu ya, membariskan supaya tahu mediannya yang mana. Nah, caranya adalah seperti berikut ya. Jadi pertama kalian tulis dulu. Nah, nanti ditambah ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya itu gimana? Nah, ini ya.
Kalau yang pertama itu frekuensinya 3, jadi langsung 3. Nah, ini kan 7. 7 didapat dari mana? Ini kan 3, di sini 3. Ditambahkan frekuensi data setelahnya, yaitu 4, berarti 7. Terus kemudian ini 17 didapat dari 7 ini ditambah 10 ini. Jadi 7 tambah 10, 17. Kemudian 17 ditambah 7, 24. Jadi gini ya caranya ya. Tolong diperhatikan. 24 ditambah 4, 28. Makanya di sini 28. 28 ditambah 2, 30. Nah, ini berarti jumlah seluruh datanya itu ada 30. 30 data ya. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Dantum ke 1 sampai ke 3 itu ada di sini. Ada di nilai 5. Ya, terus setelahnya berarti kan ada 4. 4 masuk mana? Ada 4 sampai 7 berarti masuk setelahnya. Seperti ini. 4 sampai dengan ke 7 ada di sini. Jadi ini tuh batas bawahnya ya. Jadi setelahnya berarti 8 itu masuk bawahnya berarti. Nah, dantum ke 8 sampai 17 itu di sini. Dan seterusnya, dantum ke 18 sampai 24 di sini. Dantum ke 25 sampai 28 di sini. Dantum ke 29 sampai 30 itu ada di sini. Nah, kita cari sekarang mediannya. Karena ini datanya genap ya tadi ya. 30 berarti kita pakai rumus yang genap. Xn per 2 tambah Xn per 2 plus 1 per 2. Nah, datanya 30, masukkan N-nya 30 nih. Oke, kita lanjut. X ke 15, jadi dantum ke 15 ditambah dantum ke 16. Nah, dantum ke 15 dan ke 16 itu yang mana? Nah, ini. Dantum ke 8, yang ini kan dantum ke 8 sampai dengan ke 17. Berarti 15 itu ada di sini ya. Berarti nilainya 7. Dan yang ke 16 itu pun juga ada di sini. Jadi 7 juga. Maka dimasukkan. Dantum ke 15 adalah 7, dantum ke 16 juga 7. 7 ditambah 7 adalah 14, 14 bagi 2 adalah 7. Maka dari itu mediannya adalah 7. Hati-hati anak-anak ya, ketika menentukan dantum, dantumnya itu adalah nilainya, bukan frekuensinya ya. Jadi dantumnya 7, bukan 10. Seperti itu. Nanti misalnya dantumnya ini kan kebetulan sama ya, di baris yang sama. Nah, misalnya nanti dantum ke 15-nya itu ada di sini dan dantum 16-nya ada di sini, nanti yang mengikuti yang 15 misalnya ini berarti 6. Yang 16 misalnya di sini berarti 7. Jadi dantum ke 15 6, dantum ke 16 7. Jadi 6 tambah 7 nanti kalian tambahkan terus bagi 2. Ini kebetulan ada di satu baris yang sama sehingga menghitungnya lebih mudah dan hasilnya bulat. Nanti biasanya kalau ada di baris yang berbeda itu biasanya nanti maksudnya ada di data yang berbeda nilainya itu hasilnya biasanya berupa bilangan desimal atau koma-koma seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ini materi paling mudah ya di ukuran pemusatan data, yaitu modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul, biasanya dilambangkan dengan MU. Jadi misal, contoh nih, modus dari data berikut adalah, nah seperti ini ya. Kita pasti pusing kalau mau mencari modus dalam bentuk begini. Jadi yang paling mudah yaitu dijadikan tabel dulu. 102 dihitung ada berapa frekuensinya, 104 dihitung 7, 105 ada 9, 11, dan 3. Berarti modus kan angka yang sering muncul, berarti frekuensi yang paling besar nih yang mana? Yang 11. Frekuensinya 11 berarti nilainya adalah 106. Lihat frekuensi paling tinggi 11, jadi modusnya data itu adalah 106. Jadi seperti itu cara mencari modus. Oke, ini pembahasan kita yang terakhir. Selanjutnya kita lanjutkan di Google Classroom ya. Kalian boleh tanya apa yang masih dibingungkan. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.